bahwa bentuk payudara itu menunjukkan ciri-ciri hamil anak laki-laki jika bentuk payudara yang di sebelah kanan itu lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini udah lama banget kan aku nggak bikin video tentang info-info seputar kehamilan. Kan buat para bunda-bunda sekalian yang saat ini sedang hamil, usia kandungan di bawah 20 minggu, dimana bayi biasanya akan terdeteksi jenis kelaminnya saat USG adalah di atas 20 minggu yang akurat ya. Jadi kalau di bawah 20 minggu mungkin bisa sudah terlihat atau belum, jadi tergantung dengan posisi bayi juga sih ketika di USG. Nah pasti yang belum mengetahui jenis kelamin janin yang ada di kandungan kita, para mami pasti penasaran kan, kira-kira jenis kelamin baby aku apa ya, cowok atau cewek. Di sini aku akan ngambil salah satu artikel yaitu dari The Asian Parents, di mana ada 11 ciri-ciri bahwa kita itu mengandung bayi laki-laki. Nah, dari 11 ciri ini akan aku cross check pada saat aku dulu hamil, apakah ke 11 tanda ini dulu aku alamin juga saat aku hamil anak laki-lakiku yang pertama. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama bisa dilihat dari bentuk perut ibu hamil. Nah, menurut dari artikel ini bahwa bentuk perut ibu hamil yang apabila dia itu cenderung ada di bawah atau bentuknya bulat sempurna ke bawah, maka janinnya dikandung adalah laki-laki. Kalau menurut dari artikel ini, menurut aku benar. Jadi ketika aku dulu hamil anak pertama, itu posisi janin aku, posisi perut aku tuh kayak memanjang ke bawah gitu dan lebih turun ke bawah. Jadi buletnya itu nggak kayak bola. Jadi kan ada yang bulet banget kayak bola, dan ada juga yang buletnya itu memanjang ke bawah. Biasanya kalau anak laki-laki itu cenderung dia akan memanjang ke bawah seperti itu. Lanjut ke ciri-ciri yang kedua, bentuk payudara. Nah, di sini dituliskan bahwa bentuk payudara itu menunjukkan ciri-ciri hamil anak laki-laki jika bentuk payudara yang di sebelah kanan itu lebih besar. Ini benar juga. Jadi pada waktu aku hamil anak yang pertama dulu, aku ngerasa mungkin karena hamil pertama juga, payudara aku ketika memasuki usia ke 3 bulan menuju 4 bulan itu semakin membesar. Dan emang agak nggak seimbang sih, jadi payudara sebelah kanan itu agak lebih besar. Terus yang ketiga, adanya linea nigra. Linea nigra ini adalah garis hitam yang ada di perut. Katanya yang di artikel ini sih, jika jenis kelamin bayi kita adalah laki-laki, itu biasanya ada garis perut di tengahnya seperti ini contohnya. Dan aku juga sih pada saat itu memang kalau dulu waktu aku masih kecil, itu pun juga terjadi di kehamilan ibu aku. Ketika dulu ibu aku hamil adik-adik aku cowok, itu aku lihat memang di perut ibu aku itu tengahnya ada garisnya, yang aku kira garis itu adalah artinya bayinya kembar. Dan ya ternyata benar-benar menunjukkan kalau itu adalah ciri-ciri bahwa kita mengandung bayi laki-laki. Tapi nggak menutup kemungkinan sih, teman aku juga ada yang ada garisnya seperti itu, tapi ternyata lahirnya perempuan. Jadi ini nggak bisa 100% akurat ya. Oke, lanjut ciri-ciri yang keempat, timbul jerawat. Nah, di sini dituliskan bahwa misalkan kita mengandung anak laki-laki itu jerawatnya akan muncul dari saat awal kehamilan dan tidak mau menghilang sampai akhir kehamilan. Berjerawat ya. Kalau aku dulu itu nggak terlalu berjerawat juga sih ketika hamil anak laki-laki. Justru waktu aku hamil yang pertama dulu itu muka aku lebih bersih sih daripada biasanya. Bahkan sampai orang-orang ya kalau aku tuh hamilnya anak perempuan. Terus ciri-ciri yang berikutnya yaitu rambutnya lebih sehat. Kalau untuk rambut yang lebih sehat ini, di sini dituliskan bahwa rambut yang tumbuh dengan cepat dan sehat selama kehamilan itu menunjukkan bahwa sedang mengandung anak laki-laki.
Kalau aku sih nggak terlalu ingat dulu rambut aku seperti apa, karena emang aku berhijab juga. Dan bahkan ketika aku di usia kehamilan tua, kan itu gerah banget, jadi aku potong rambut. Untuk ciri-ciri yang ini aku nggak bisa membuktikan. Oke, selanjutnya yaitu mudah kedinginan. Bila sebelum hamil, bunda tidak mudah kedinginan, namun saat hamil, tangan dan kaki cepat sekali terasa dingin. Ini juga dipercaya sebagai tanda bahwa kita sedang mengandung bayi laki-laki. Gitu. Mudah kedinginan, aku juga nggak ngerasa kayak gitu sih. Atau mungkin emang aku nggak terlalu memperhatikan masalah suhu tubuh juga sih, karena toh aku tinggal di kota yang mana ini tuh cuacanya panas banget, jadi menurut aku nggak ngerasain ciri-ciri yang ini. Terus kemudian posisi tidur. Nah, posisi tidur, ciri-ciri yang berikutnya, jika posisi tidur ibu hamil itu bisa memprediksi apakah janin ini laki-laki atau perempuan. Nah, jika tidurnya itu posisi berbaring ke kiri, lebih senang berbaring ke kiri, itu katanya hamilnya bayi laki-laki. Kalau ini bener sih. Jadi ketika aku hamil anak pertama itu, nggak tahu kenapa kayak bayinya itu lebih suka di posisi di sebelah kanan. Nah, kalau yang ini posisi bayi yang sering di kanan atau di kiri, itu katanya kalau posisi bayi lebih sering di perut kita yang di sebelah kanan, kata orang zaman dulu itu bayinya laki-laki, dan sebaliknya kalau di sebelah kiri itu bayi perempuan. Sehingga ketika kita tidur dan apabila bayi kita ada di sebelah kanan, otomatis kan kita lebih nyaman untuk berbaring di sebelah kiri, itu tanpa kita sadar. Dan itu aku ngalamin itu. Jadi ciri-ciri ini menurut aku cukup valid. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah warna urin lebih gelap. Nah, ini juga valid. Ketika aku hamil anak pertama, urinnya emang warnanya pekat, seperti orang kalau habis minum obat gitu, proteinnya tinggi. Padahal sebenarnya aku juga nggak mengkonsumsi obat sih, nggak terlalu. Atau mungkin selain karena dia ini mengandung bayi laki-laki, juga efek dari vitamin dan obat-obat yang kita konsumsi itu bisa jadi sih. Tapi sebenarnya kalau aku sendiri ngalaminnya dulu, ya emang lebih pekat aja. Jadi menurut aku ini cukup valid. Ciri-ciri yang berikutnya yaitu bunda jarang mengalami morning sickness. Morning sickness-nya itu nggak terlalu istilahnya parah banget gitu ya. Ini benar. Dan ini aku ngalamin di kehamilan yang kedua. Katanya kalau bayi perempuan, kalau kita hamil bayi perempuan itu morning sickness-nya akan lebih parah. Itu valid banget. Aku ngalamin di kehamilan yang pertama, awal-awal aja sih sedikit mual. Kalau ada makanan yang aku nggak terlalu suka, emang mual, tapi nggak sampai yang kayak di kehamilan yang kedua. Dan kalau morning sickness yang nggak terlalu berlebihan, katanya anak laki-laki, ini cukup valid menurut aku. Dan selanjutnya ciri-ciri yang ke-10, selera makan. Kalau di sini dituliskan bahwa ciri hamil anak laki-laki itu dilihat dari perubahan selera makan kita. Biasanya jika kita mengandung anak laki-laki, maka kita cenderung lebih suka makanan asin timbang yang manis-manis. Cukup valid, tapi sebenarnya kalau selera makan itu, apalagi memasuki trimester kedua, itu pasti kita tuh kan udah nggak morning sickness, terus kita udah mulai banyak makan, apalagi kita makannya untuk berdua kan, otomatis kita mau makanan apapun masuk sih. Jadi kalau aku pribadi nggak terlalu kayak yang aku lebih suka makanan asin, aku lebih suka makanan manis, nggak terlalu yang seperti itu. Ada yang bilang juga kalau kita lebih suka makan sayur dan buah-buahan itu anak kita perempuan, kalau kita lebih suka makan daging anak kita laki-laki. Ada yang bilang seperti itu, dan beberapa orang memvalidkan ciri-ciri itu. Tapi kalau aku pribadi pada saat itu aku nggak yang pilih-pilih makanan. Tapi yang paling aku ingat itu pada saat aku hamil anak kedua, suka banget makanan manis. Nah, kalau di sini kan disebutkan bahwa mengandung anak laki-laki itu lebih suka asin daripada manis. Nah, berarti kalau yang suka manis perempuan dong. Kalau ketika aku hamil anak laki-laki, aku nggak terlalu cerewet makanannya. Tapi yang kedua memang aku lebih suka makanan manis, mintanya buah, mintanya roti. Aku pun biasanya nggak suka roti, nggak suka puding, nggak suka cake. Itu aku rasanya pengen banget makan yang manis-manis. Nah, itu valid menurut aku. Terus ciri-ciri yang terakhir yang disebutkan di website ini,
adanya perubahan sikap. Nah, saat hamil anak laki-laki itu biasanya kadar testosteron dalam tubuh itu akan meningkat. Nah, dan di sini tuh bisa kelihatan kalau misalkan kita hamil anak laki-laki itu moodnya akan lebih berubah-ubah. Kayak kita itu lebih maskulin aja gitu, lebih kuat kemana-mana ini dan percaya diri. Kalau ini aku juga udah agak lupa sebenarnya. Tapi yang aku ingat, mau hamil yang pertama ataupun hamil yang kedua, aku tuh emang termasuk gak terlalu yang rewel banget, harus gini, harus gitu, gak boleh capek-capek, yang gak boleh naik motor atau gak boleh naik kendaraan sendiri dan sebagainya, enggak. Jadi aku kerja pun masih tetap naik motor sendiri, baik hamil pertama, kedua, sampai dengan hamil awal kehamilan sampai dengan hamil trimester ketiga, bahkan hamil beberapa minggu sebelum aku melahirkan pun juga masih aktif untuk melakukan segala aktivitas kegiatan aku sih. Oke, jadi bunda itu dari 11 ciri yang aku ambil dari salah satu website ini di asianparents.com. Nanti linknya akan aku kasih di deskripsi. Dan dari 11 ciri ini, jika bunda mengalami beberapa atau lebih banyak, misalkan mengalami 6 atau lebih ciri-ciri yang ada di sini, kemungkinan bunda sedang mengandung anak laki-laki, dan sebaliknya mungkin bunda sedang mengandung anak perempuan. Tapi apapun yang ada di ciri-ciri ini yang aku jelaskan itu benar-benar nggak bisa 100% kita percaya, karena setiap kehamilan itu mempunyai rasa, ciri-ciri, dan apapun hal yang berbeda gitu. Jangankan antara aku dan orang lain, antara kita semua, bahkan untuk aku sendiri hamil pertama dan hamil kedua pun masih berbeda banget gitu kok, antara hamil pertama dan kedua yang aku rasain. Dan itu tidak bisa benar-benar kita jadikan tolak ukur bahwa anak aku tuh laki-laki atau perempuan. Dan yang bisa membuktikan anak kita laki-laki atau perempuan yaitu dengan cara kita USG. Kita bisa USG di usia, kalau aku dulu di usia 23 minggu aku USG 4 dimensi, itu udah jelas banget jenis kelaminnya, karena juga posisi bayinya yang pada saat itu dia menghadap mungkin ya ke sinar USG-nya, jadi dia bisa nunjukin. Atau kalau misalkan kita malu-malu, bayinya kan juga susah kalau mau deteksi. Thank you yang udah nonton video aku sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.